Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Usman Saifuddin SH dengan NIM 2520712, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi perubahan sosial. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di siang kali ini sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu sesuai yang sudah kita tiap hari melaksanakannya. Untuk doa silakan dipimpin oleh Muhammad Tegar. Siap, sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Lanjut untuk absensi dulu ya. Ain Irfa, Ain Siti Muharram, Ain Buminata, Arya Buminata. Sakit ya? Kaila Azhara, Muhammad Dewanda Naufal, Nova Oktaviani Putri, Nur Afini. Baik, pada kesempatan siang ini untuk pelajaran IPS yang kita ampuh dan jam yang IPS itu mengambil tema masih di bab 1 karena kita masih mulai pembelajaran. Maka untuk bab 1 pada kesempatan siang ini adalah judulnya adalah manusia dan perubahan. Tentunya adik-adik semua sudah memahami dan secara kepribadian bahwa manusia dan perubahan itu tidak terlepas dari apa yang sudah kita alami. Contoh kecilnya adalah kalian itu diawali bukan langsung masuk di SMP kelas 3. Tentunya diawali di brojol dulu. Ya. Kita dilahirkan lalu kita masuk dunia kecil atau masuk di sekolah PAUD, ada yang dari TK. Lanjut lagi kita belajar di sekolah dasar ataupun di madrasah ibtidaiyah, dan lanjut kita masuk di MTS kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari manusia dan perubahan. Perubahan itu signifikan, bukan berarti langsung instan. Namun ada di dalam proses manusia dan perubahan itu manakala ada beberapa poin. Apa poinnya? Nanti akan dijabarkan di dalam bab perubahan dan sosial. Yang mana perubahan dan sosial ini mengikuti satu, ada pengertian perubahan sosial. Yang kedua, adanya bentuk dan contoh dari perubahan sosial. Dan yang ketiga, ada faktor penyebab perubahan sosial. Kenapa ada faktornya? Karena setiap perubahan sosial itu tidak terlepas mulus jalannya. Tentunya ada lika-liku yang kita alami.
kita tadi disebutkan dari mulai bayi sampai sekarang itu pasti adanya suatu perubahan. Nah, jadi tidak terlepas dari perubahan tersebut. Ya. Kita akan ambil contoh. Nah, ada perubahan sosial. Apa yang akan ada di benak kalian tentang pokok tersebut? Kira-kira ya. Ada yang bisa menjawab? Satu, ada foto yang memakai mobil. Yang kedua, ada foto yang memakai kuda. Apakah ada perubahan sosial? Ada. Salah satunya kita melihat orang bisa saja memakai kuda 1 tahun ini, dan kita akan melihat perubahan sosial bagi seseorang itu bisa kemungkinan 1 tahun ke depan mereka memakai mobil. Makanya ketika kita memakai sepeda motor, jangan iri kepada orang yang memakai mobil. Kita memakai mobil, jangan iri kepada orang yang pakai pesawat. Begitupun demikian, orang yang ada di atas lagi di udara melihat orang yang sedang memakai sepeda motor, jangan merasa mengejek. Nah, itu yang disebut dengan perubahan sosial. Nah, dua faktor ini ketika orang ada di atas dan orang yang ada di bawah, ada penyebab nanti faktor penyebab positif dan negatif. Nih, bisa digambarkan ya, foto tersebut adanya suatu perubahan sosial, yang satu memakai mobil dan yang satu memakai kendaraan berkuda. Lalu apa sih yang disebut dengan perubahan sosial? Perubahan sosial itu adalah perubahan struktur dan fungsi masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Termasuk apa? Termasuk nilai-nilai norma kita itu menjadi suatu perubahan sosial. Ya. Tidak bisa disebutkan orang yang berubah menjadi Satria Baja Hitam, tidak bisa orang bisa berubah menjadi Power Ranger kalau tidak adanya perubahan sosial. Orang tidak akan mampu menjadi Power Ranger, orang tidak akan mampu menjadi Satria Baja Hitam kalau tidak ada perubahan sosial. Dari mana? Dari sini awalnya perubahan sosial ini. Ya. Kita memakai handphone, orang lain tidak memakai handphone, adanya suatu perubahan sosial. Di mana? Di sini. Yang disebut dengan sistem sosial, yang disebut dengan nilai-nilai sifatnya ini, menjadi gambaran kehidupan kita ketika ada di masyarakat. Ya. Karena sejatinya di sekolah itu hanya menggambarkan secara teori, dan prakteknya kita akan berada di tengah masyarakat. Ketika kita selesai dari sekolah Andalusia, kita akan beranjak ke SMA. Berarti ada perubahan sosial antara SMP dan SMA. Ya. Kulturnya yang berbeda. Apakah betul? Ada di sana. Ya. Mari kita tunjukkan. 1. Ada beberapa bentuk dan contoh perubahan sosial. Salah satunya mana? 1, ada perubahan yang berdasarkan waktu. Ada yang bisa menjawab? Perubahan berdasarkan waktu ini terbagi kepada 2 faktor. 1, yang disebut perubahan itu ada yang disebut dengan perubahan evolusi. Bukan pakai P ya, tapi pakai L. 1, ada perubahan evolusi. Yang kedua, ada yang disebut dengan perubahan revolusi. Lalu apa sih yang disebut dengan evolusi? Yaitu perubahan khususnya di masyarakat yang sifatnya lambat. Contoh
contoh kecil, ada perubahan sosial yang terdapat di lingkungan sekolah ini, yang notabene sekolah ini sudah masuk daerah perkotaan. Yang kedua, ada perubahan yang sangat lambat sekali. Salah satu contohnya ketika kita berada masuk di pedalaman yang jauh dari sana. Contoh, kalau di Google itu orang-orang Afrika yang kemarin kita terangkan itu, ada Afrika primitif yang tiap hari selalu memakai warna apa namanya? Warna merah. Nah, orang tersebut hanya bisa perubahan sosialnya ketika mereka berinteraksi di lingkungan yang sangat kecil. Makanya disebut dengan perubahan evolusi. Yang kedua, ada perubahan yang revolusi. Contohnya apa? Adanya suatu industri yang besar bisa menghasilkan kendaraan, bisa menghasilkan internet yang lebih canggih. Ini perubahan revolusi itu maka disebut dengan revolusi industri. Banyaknya garmen-garmen atau industri tekstil yang berada di lingkungan kita, sehingga dampak positif yang kita raih ketika ada revolusi industri berada di tengah-tengah kita, kita akan menjadi orang yang lebih cerdas kembali. Karena bertambahnya ilmu tentang perubahan sosial. Yang belum kerja bisa menjadi kerja. Orang yang jauh bisa menjadi dekat. Karena adanya suatu perubahan sosial. Disebut dengan revolusi industri. Yang kedua adanya perubahan berdasarkan cakupan. Perubahan ini terbagi dua. Ada perubahan yang sifatnya kecil dan ada perubahan yang sifatnya besar. Apa contohnya? Salah satu contohnya ketika kita berada di masyarakat, kita berada di pondok pesantren Andalusia yang kita cintai, hanya ada 1 dan 2 kantin yang berada. Apakah awalnya ada? Tidak. Karena adanya perubahan sosial yang sifatnya kecil, maka ditumbuhkanlah 1 kantin. Setelah 1 kantin, ada lagi 2 kantin. Setelah 2 kantin, ada lagi menjadi 3 kantin. Ini contoh perubahan yang sifatnya kecil. Apakah ada yang pasar yang besar? Ada. Ya. Ada juga pasar yang besar. Nah, kalau pasar yang besar sifatnya yang mencakup global, ekonomi yang global. Masyarakat Indonesia, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa perubahan sosial yang berada di Indonesia harus lebih cepat kembali. Makanya diadakannya 1 revolusi yang sifatnya mencakup keseluruhan. Orang bisa berinteraksi lebih luas kembali. Ibu Haji Ain, Ibu Haji Nova berinteraksi dengan orang yang jauh. Satu kampung dengan kampung yang lain, dengan adanya perubahan ini bisa menjadi dekat. Bisa video call, bisa melalui chat WA, bisa tiktokan bareng. Nah, ini ada yang disebut dengan revolusi perubahan sosial. Ya. Yang selanjutnya
ada perubahan yang sifatnya perencanaan. Apa perencanaan itu? Ada yang disebut dengan planning change, atau perubahan yang tidak direncanakan. Yang kedua ada yang disebut dengan planning change, yaitu perubahan yang terjadi atas kehendaknya. Ini perubahan salah satu gerakan yang dipelopor itu oleh agen perubahan yang memperjuangkan siapa? Yang memperjuangkan khususnya di dalam kelestarian lingkungan. Ini menunjukkan beberapa perubahan-perubahan sosial yang khususnya kita alami, ya, dan kita rasakan. Untuk apa? Untuk sejatinya belajar mampu merubah proses hidup, bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita. Jadi ketika kita terjun dimanapun adanya suatu perubahan itu jangan menjadi kaget. Aduh, apa ini? Aduh, apa ini? Nah, ini perubahan yang berdasarkan waktu, perubahan yang berdasarkan cakupan, dan yang terakhir adalah perubahan yang berdasarkan perencanaan ini. Kalau kita cermat di diri kita pribadi, maka kita akan mampu menjalankan semuanya. Kita tidak akan down dengan apa yang akan terjadi ke depan. Siapa tahu hari ini transportasi di Indonesia hanya sampai menggunakan pesawat terbang oleh orang lain. Bisa kemungkinan ketika nanti kita keluar dari Indonesia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, di sekolah itu ada yang bukan hanya parkir motor, bukan hanya bisa parkir mobil, bukan hanya bisa parkir yang lainnya, tetapi bisa adanya parkir pesawat terbang. Amin Allah ya Rabbal alamin. Wajib saya berangkat ke SMA yang lebih modern memakai pesawat terbang. Ibu Haji Ai yang berada di Pasir ujung sana bisa berangkat ke sekolah memakai helikopter terbang di atas sekolahnya masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan perubahan sosial. Sangat luar biasa sekali ketika kita mengalami beberapa proses perubahan ini. Selanjutnya ada penyebab perubahan sosial. Penyebab perubahan sosial itu terbagi kepada 2 bagian. Dan dari dua. Ya. Ada perubahan 2 lagi. Nah, secara garis besar bahwa penyebab perubahan sosial itu terbagi kepada 2 bagian. Satu, ada yang disebut dengan faktor internal. Yang kedua, ada yang disebut dengan faktor eksternal. Apa yang menyebabkan 2 faktor ini? Tentunya di dalam penyebab perubahan ini, satu terhadap diri sendiri, yang kedua terhadap orang lain. Internal itu adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Perubahan tersebut, satu kampung yang awalnya sifatnya evolusi yang terlambat, ketika adanya perubahan waktu, ada perubahan yang kedua mencakup, yang ketiga adalah perubahan secara perencanaan, maka masyarakat ini bisa berubah dari sistem yang kecil menjadi sistem yang besar. Ini hanya berada di internal. Kalau di tempat lain, ya,
dengan di tempat diri kita pasti adanya suatu perbedaan. Apalagi Indonesia itu mempunyai beberapa suku, hampir 3.000 suku dari 280 juta penduduk Indonesia. Sangat luar biasa sekali. Ya. Penduduk Indonesia itu sudah 280 juta jiwa, termasuk diri kita, termasuk diri Pak Usman. Sampai hari ini adanya program MBG itu adanya suatu perubahan. Tahun ini MBG itu singkatnya tadi makan bergizi gratis. Apakah sudah menikmati? Sudah. Tuh. Makan bergizi gratis itu salah satu perubahan sosial. Berarti negara kita sudah naik derajatnya memberikan makan gratis. Tahun kemarin kita belum adanya MBG, hari ini adanya MBG. Perubahan sosial ini terus berjalan, semakin meningkat. Salah satu sasarannya adalah anak-anak PAUD, anak-anak TK, anak-anak SD, anak SMP, SMA, dan ibu menyusui. Bahkan panti jompo pun hari ini sudah diberikan MBG. Masya Allah. Tepuk tangan buat Indonesia. Nah, ini perubahan sosial yang secara internal. Apakah ada faktor eksternalnya? Ada. Faktor eksternal dari perubahan sosial itu adanya berasal dari luar masyarakat. Contohnya apa? Masyarakat Kampung Cari Lubak MTS Andalusia bermain hijrah, bermain sambil berhijrah. Ditugaskan oleh kepala yayasan kepada seluruh murid MTS Andalusia, silahkan bergegas mengumpulkan seluruh pakaiannya. Kita akan berhijrah 1 bulan di pesisir pantai, di kampung pesisir pantai. Kita bikin 3 kelompok, berarti 1 laki-laki dan 3 perempuan. Berarti 1, 2, 3. Oke, semuanya kita bikin. Yaitu bencana alam dapat memaksa masyarakat untuk berpindah membangun kembali dan beradaptasi dengan kondisi baru. 3. Peperangan, yaitu konflik yang dapat menghancurkan struktur sosial dan ekonomi, mendorong perubahan drastis. Semuanya dampak perubahan sosial dapat membawa dampak positif dan negatif yang mungkin. Bagaimana setuju dengan ini? Sekian dari situ. Jadi Pak Maulana lebih pada pendidikan dan kesehatan. Jadi aku pemeliharaan benar peningkatan kompetensi
Oke, bisa dipahami? Gimana, sudah beres? Baik, kalau sudah beres, kita presentasikan masing-masing kelompok ya. Ini mau apa kelompoknya namanya? Salsabila. Kelompoknya mau apa? Kelompok satu aja. Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, kita akan tampilkan masing-masing kelompok yang sudah melaksanakan diskusi dari perubahan sosial. Satu, adanya diskusi menerapkan faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal, dan yang ketiga adalah mencakup dampak positif dan negatif sesuai yang sudah kalian dengarkan tadi ya. Oke, silakan mau mana dulu yang tampil di depan? Kelompok dua. Oke, kelompok dua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan kesimpulan studi uraian yang disampaikan oleh guru kita. Salah satunya adalah faktor eksternal. Adapun faktor eksternal pada perubahan sosial diantaranya yang pertama pengaruh budaya asing, yaitu globalisasi mempermudah masuknya budaya luar yang dapat menyebut atau memperkaya budaya lokal. Yang kedua, bencana alam ini bencana dapat memaksa masyarakat untuk berpindah kembali dan beradaptasi dengan kondisi baru. Yang ketiga, keterangan yang seperti kesehatan dengan bebas sosial dan yang perubahan sosial dapat berdampak negatif dan kompleks. Bagaimana dengan pendapat kami? Setuju? Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan memaparkan kesimpulan hasil dari uraian yang disampaikan oleh guru kita. Salah satunya adalah faktor internal. Adapun faktor internal pada perubahan sosial diantaranya inovasi dan pengembangan baru, contohnya telepon, handphone, dan internet. Nomor 2, dinamika penduduk, contohnya bertambahnya atau berkurangnya penduduk. Dengan konflik sosial, contohnya ketegangan atau konflik antar kelompok dapat memicu informasi tentang sosial dan politik. Bagaimana, setuju dengan pendapat kami? Setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Satu, ada yang menerangkan tentang faktor internal. Yang kedua, adanya faktor eksternal.
Dan yang ketiga, mencakup dampak positif dan negatif bagi perubahan sosial. Semoga pelajaran hari ini bisa membuahkan hasil yang sangat luar biasa seperti yang sudah ditampilkan oleh masing-masing kelompok tersebut. Sangat luar biasa sekali. Hanya itu mata pelajaran IPS dengan judul perubahan sosial, khususnya perubahan sosial di masing-masing diri kita, semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.